Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Halo anak-anakku kelas 6. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Ya, semoga kalian masih tetap dalam kondisi yang sehat, ya, terjauh dari segala penyakit, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku kelas 6 yang Patris sayangi, untuk hari ini Patris menjumpai kalian kembali. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah memasuki semester genap atau semester 2, ya. Jadi masih dalam materi pelajaran TIK. Patris kembali menjumpai kalian untuk kali ini dengan materi yang baru tentunya, ya. Baik anak-anakku kelas 6, langsung saja Patris mulai untuk materi kali ini. Namun sebelumnya alangkah baiknya atau lebih baik kita berdoa dulu, ya. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa, dengan menundukkan kepala sejenak agar apa yang akan kita lakukan dari awal hingga akhir mendapatkan itu dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia untuk mengikuti doa hari ini. Baik anak-anakku, untuk materi yang akan Patris sampaikan hari ini adalah memasuki bab keempat, ya. Jadi tolong buku kalian dibuka, ya. Jadi materi kita masuk bab 4, yaitu tentang mengenal program pembuat animasi. Jadi bukunya dibuka, ya. Baik, Patris langsung masuk pada presentasinya, ya. Judul kita adalah mengenal program pembuat animasi. Oleh siapa? Terus, ya. Kemudian pengertian animasi. Sebelum ke pengertian animasi, perlu Patris ingatkan bahwa sebetulnya kalian sudah pernah mempelajari tentang animasi, yaitu pada saat kelas 4, ya. Namun di kelas 4 ini kita kembali mempelajari animasi, namun ada sedikit perbedaannya. Jadi, yang pertama, pengertian animasi. Animasi berasal dari kata dasar to animate yang artinya menghidupkan, ya, menghidupkan. Nah, arti secara umum bagaimana? Secara umum, animasi adalah kegiatan menggerakkan benda mati sehingga dibuat seolah-olah bergerak atau berkesan hidup. Ya, jadi bukan berarti namanya animasi ini adalah menghidupkan benda mati, itu tidak. Artinya adalah bahwa kegiatan ini adalah menggerakkan, ya. Jadi menghidupkan, ya. Jadi kegiatan menggerakkan benda mati dengan program, ya, dengan aplikasi tentunya. Ya, jadi menggerakkan benda mati sehingga dibuat seolah-olah bergerak atau terkesan itu. Jadi bukan menghidupkan benda yang mati, tidak. Baik, selanjutnya contoh animasi, ya. Jadi pada dasarnya setiap hari kalian itu tidak jauh dari animasi sebetulnya. Kalau kalian melihat apa? Melihat film, ya. Jadi kalau kalian setiap hari nonton filmnya film animasi maksudnya, maka kalian setiap hari menemukan yang namanya animasi. Nah, contoh animasi adalah film tadi, ya. Jadi contohnya adalah film-film yang dibuat dengan menggunakan teknologi komputer animasi. Apa saja? Tentunya kalian lebih paham, ya, lebih banyak melihat soalnya, ya. Di antaranya ada Finding Nemo, ada Upin Ipin, Happy Feet, dan lain-lain, ya. Jadi sebetulnya tidak bisa tidak terhingga, ya, kalau kalian mau mencari dan mencari, ya, banyak namanya film animasi. Ya, itu adalah contoh animasi.
Berikutnya, berbagai program pembuat animasi. Ya. Jadi program animasi ini digolongkan menjadi dua. Ya. Jadi yang pertama adalah program animasi yang berbayar. Apa saja contohnya? Contohnya adalah Swiss, kemudian Flash. Ya, ini adalah contoh program animasi yang berbayar. Artinya ketika kalian akan menggunakan program ini, maka kalian harus membelinya. Ya, baru bisa pakai program ini. Ya. Terus yang kedua, yaitu program animasi tidak berbayar atau free, atau bahasa kita adalah gratis. Ya. Jadi apa saja contohnya? Contohnya adalah pensil, kemudian pivot. Ya, ini adalah contoh yang gratis. Nah, pada kelas 4 dahulu kalian sudah mempelajari tentang program pivot. Mungkin sampai sekarang masih ingat ya, tentunya masih bisa. Kalau mungkin di rumah kalian punya program pivot, yang pasti masih mengenal program ini. Ya, atau mungkin bahkan sering menggunakan, ya. Bagi yang belum atau mungkin sudah lupa, ya silahkan diingat-ingat. Nah, di kelas 6 ini kalian tidak mempelajari pivot lagi, ya, tapi kalian akan mempelajari tentang pensil, ya. Jadi bukan pivot lagi. Bedanya di mana? Nanti akan tahu dengan sendirinya, ya. Baik, selanjutnya. Program pensil. Yang kita belajar adalah program pensil. Tampilannya seperti apa? Nah, ini adalah ikonnya ataupun gambarnya pensil seperti ini. Ya. Jadi dari mana kalian bisa mendapatkan program ini? Jadi program ini bisa kalian dapatkan dengan cara download. Downloadnya di mana? Ya di internet tentunya. Ya. Alamatnya di mana? Alamat linknya bisa kalian lihat. Ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian cari. Di mana? Kalian bisa nanti membuka buku kalian pada halaman 62. Di situ ada petunjuk guru ya. Jadi unduhlah program pensil di http://www.pensilanimation.org. Ya, itu kalian bisa melihat buku di situ, bisa di-download. Nah, setelah download bisa diinstal. Jadi perlu kalian ketahui bahwa program pensil ini adalah program yang portable ya, jadi tidak installer. Jadi kalian nanti bisa mendownload, yang penting download dulu baru nanti kalian bisa mencarinya ya. Ya sudah, itu untuk sedikit pengantar untuk pensil. Sekarang kita masuk pada program mengenal program pensil. Apa itu pensil sebetulnya? Jadi pensil adalah perangkat lunak open source untuk membuat animasi ya. Apa itu open source? Open source adalah perangkat lunak ya, yang dapat diunduh melalui internet dan diinstal secara gratis ya. Jadi ini program ini free sehingga bisa diunduh atau di-download dari internet secara gratis dan kemudian diinstal ya. Gitu ya. Atau istilahnya dimasukkan ke dalam program, ke dalam komputer itu ya. Nah, jadi itu untuk open source. Kemudian pensil dapat dijalankan pada sistem operasi apa saja, pada sistem operasi Windows, Linux, dan juga Macintosh. Nah, ini adalah sistem operasi ataupun istilahnya operating system. Jadi kalau komputer ataupun laptop kalian menggunakan Windows, kalian bisa menggunakan program. Nah, yang Patris gunakan di sekolah ini juga menggunakan Windows. Dan yang di rumah mungkin pakai Linux, ya bisa juga dipasang ya, program yang pensil, gitu ya. Nah, itu adalah sistem operasi. Sampai di sini. Kalau memang nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti, bisa WA ya. Baik, kita lanjutkan tampilan program pensil ya. Program pensil tampilannya seperti apa ya?
tampilan program pensil adalah seperti ini. Nah, perhatikan ini ya. Jadi setelah kalian buka program pensilnya, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar ini ya. Nah, pada gambar ini sudah terdapat penjelasan tentang nama-nama bagian dari program pensil. Apa saja? Perhatikan ya, bagian yang pertama adalah tools. Nomor 1 ini tools. Nomor 2 option. Ini option. Nomor 3 timeline. Timeline itu ini. Ini ya, timeline. Ya. Nomor 4 layer. Layer itu ini. Layer. Layer ya. Terus nomor 5 onion skin. Onion skin itu ini di sini ya. Nah, kemudian yang keenam adalah, maaf ini Pak Terus kurang ngetiknya satu huruf. Ini adalah FPS ya. FPS adalah frame per second. Jadi ini untuk yang nomor 6 ini FPS sebetulnya ya. Jadi tidak hanya ini saja fps tapi fps, artinya frame per second. Ya, nah untuk penjelasannya akan Pak Tris jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini Pak Tris cukupkan, ini hanya pengantar saja dulu. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut akan Pak Tris jelaskan pada pertemuan berikutnya, dan nanti sewaktu-waktu kita akan melaksanakan Google Meeting ya. Jadi agar kalian bisa lebih tahu cara menggunakan. Ya, seperti itu. Baik, bersambung. Nah, jadi sementara sampai di sini Pak Tris sampaikan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah silahkan di like and share. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Pak Tris cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.